Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Haikal Fajar Aulia, NIM saya 22091116018. Saya praktikan A1 angkatan 22. Saya akan membawakan atau, mempresentasikan dataset yang saya bawakan yaitu Insurance Premium Prediction. Untuk isi daripada presentasi yang akan saya bawakan itu ada, business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan juga kesimpulan. Yang pertama adalah business understanding. Objektif atau tujuan bisnis dari dataset saya ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi premi asuransi kesehatan. Untuk assess situation-nya itu, premi asuransi kesehatan itu terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Itu tuh disebabkan oleh berbagai faktor termasuk, biaya perawatan kesehatan yang semakin melonjak naik atau mahal. Lalu ada bertambahnya jumlah orang yang memiliki penyakit kronis. Yang ketiga itu ada penurunan populasi. Berikutnya itu ada tujuan daripada data mining, dataset ini, yaitu untuk memprediksi premi asuransi kesehatan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi. Eee, dengan itu dapat meningkatkan pemahaman tentang profil resiko berbagai kelompok yang mengajukan. Untuk planning atau rencana project analisisnya itu dimulai dengan mengumpulkan data dari sumber yang terkait atau tersedia. Selanjutnya itu data itu akan dijelaskan karakteristiknya serta pola-pola yang menarik untuk diidentifikasi. Kemudian data dieksplorasi untuk mengidentifikasi korelasi dan hubungan antar variabel. Yang selanjutnya ada data understanding. Dataset yang saya gunakan yaitu Insurance Premium Prediction itu berisi 1338 row atau baris dan juga ada 7 fitur kolom. Dataset ini tuh, punya 4 fitur numerik yaitu usia, BMI atau Body Mass Index, yang ketiga itu ada jumlah anak, dan yang terakhir itu ada biaya, serta 3 fitur nominal, jenis kelamin, perokok, serta wilayah. Nah, ini adalah, hasil daripada exploratory data analis. Di situ ada umur, BMI, dan yang lainnya. Ini adalah diagram heat map. Nah, diagram heat map ini tuh menunjukkan korelasi antar data numerik yang ada pada dataset. Selanjutnya ada data preparation. Pada tahap ini, saya melakukan penanganan terhadap missing value atau nilai yang hilang, duplicate value atau nilai yang terdouble atau terindikasi duplikat, dan yang ketiga itu outliers atau nilai yang memiliki value yang tidak masuk akal, dengan cara menghapus atau dengan cara mengimputasinya. Tapi karena di dataset saya ini, hanya terdapat duplicate value dan juga outliers, penanganan yang saya lakukan, untuk duplicate value itu dengan cara menghapusnya, karena data duplikat itu tidak diperlukan. Sedangkan untuk pengenanganan yang saya lakukan terhadap outlier itu dengan cara imputasi dan juga penghapusan. Nah, ini adalah, duplicate value atau value yang terdouble ada pada row 581, ini sebelum penghapusan. Dan juga ini sesudah penghapusan. Nah, ini adalah untuk outliers-nya, seperti yang dilihat di sini expense-nya itu melambung tinggi dari istilahnya itu value-nya tidak, masuk di akal. Nah, ini sesudah diimputasi dan dihapus. Nah, ini untuk rekayasa fitur, yaitu penambahan fitur baru yang, bernama body mass kategori. Itu letaknya ada di sebelahnya expense. Selanjutnya modeling. Pada tahap ini, saya melakukan permodelan dengan 2 pendekatan, yaitu prediksi dan juga pemodelan asosiatif. Dalam pemodelan prediksi, saya menerapkan metode Gaussian Naive Bayes, KNN, dan juga decision tree. Sedangkan dalam pemodelan asosiatif, saya menggunakan metode K-means dan agglomerative clustering. Setelah pemodelan selesai, langkah selanjutnya itu adalah melakukan evaluasi masing-masing metode yang digunakan, pada step pemodelan. Evaluasi ini tuh tujuannya untuk menentukan metode yang paling aktif untuk digunakan pada masa yang akan datang. Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi
fitur yang paling berpengaruh dalam pemodelan. Nah, ini evaluation, modeling predik. Pada conversion metric di samping ini bisa terlihat bahwa metode Gaussian naive Bayes itu memiliki prediksi label yang paling akurat sesuai dengan label asli. Nah, ini menunjukkan bahwa Gaussian naive Bayes adalah metode yang paling baik dalam memprediksi kelas atau label data. Nah, ini menghitung nilai akurasi, presisi recall, F1 score, dan juga skor erosi dari setiap metode. Dari hasil perhitungan tersebut tuh dapat disimpulkan bahwa pada pemodelan prediksi, metode Gaussian naive Bayes menunjukkan kinerja yang paling akurat. Nah, selanjutnya ada evaluation modeling associate. Dari hasil evaluasi yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa agglomerative clustering memiliki performa yang sedikit lebih baik daripada K-means, berdasarkan nilai Silhouette score yang lebih tinggi. Meskipun K-means itu memiliki keunggulan dalam Kalinski-Harabas score, namun nilai Silhouette score-nya lebih tinggi dari agglomerative clustering, menunjukkan kemampuan agglomerative clustering dalam membentuk cluster lebih baik dari segi pemisah dan kepadatan. Selanjutnya itu ada evaluation feature selection. Dari diagram batang yang disajikan dapat disimpulkan bahwa fitur yang paling berpengaruh dalam pemodelan adalah smoker atau perokok, diikuti oleh fitur-fitur lainnya. Kesimpulannya, berdasarkan evaluasi model yang saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa metode terbaik untuk klasifikasi adalah Gaussian naive Bayes. Berdasarkan perbandingan tersebut, model Gaussian naive Bayes memiliki kinerja yang paling baik karena meskipun akurasi sebelum tuning lebih rendah dari decision tree, namun setelah dilakukan tuning, model Gaussian naive Bayes mempertahankan akurasi yang stabil dan hanya memiliki sedikit penurunan. Sementara itu, model decision tree classifier mengalami penurunan yang lebih signifikan dalam akurasi setelah tuning. Oleh karena itu, berdasarkan hasil yang diberikan, model Gaussian naive Bayes memiliki kinerja yang paling baik setelah proses tuning parameter. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.